Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkan untuk kita jajaki sama silaturahmi gitu ya, dalam rangka menjalin jaringan gitu. Jadi fokusnya adalah ya ini kita membawa misi kemanusiaan. Jadi kalau ternyata memang dari sisi fundraisingnya sulit untuk dicapai, maka carilah titik gitu ya. Carilah titik untuk kita bisa tetap tampil, eksis dalam hal edukasi sosialisasi. Ya, dalam bentuk forum atau minimal berkunjung ke rumah atau tokoh atau ke sebuah forum silaturahmi dengan lembaga atau tokoh lain gitu ya, yang kita anggap mendukung misi kemanusiaan di Palestina. Itu di teman-teman di daerah kita semuanya itu kesempatannya menjadi besar untuk peluang-peluang titik-titik Ramadan. Kalau memang ada titik fundraising kita jajakin, tapi kalau tidak ada titik fundraising maka jangan putus asa, kita punya program silaturahmi gitu ya, edukasi yang lain yang bisa kita tetap tampil untuk bisa membicarakan ke Palestina. Baik, kalau memang perlu kami datang yang dari wilayah kita hadir, atau kalau cukup oleh teman-teman di daerah, udah cukup itu dari daerah. Nah, insya Allah kalau memang waktunya tepat kita akan dari wilayah tetap mendampingi, baik online maupun offline kalau memang terjangkau gitu ya. Itu yang ingin saya sampaikan, dan sekali lagi tadi saya coba mengkontak pengurus pusat untuk bisa hadir malam ini, tapi Azhar mengatakan kali saja gitu. Kalau malam ini dia nggak bisa karena berhalangan. Insya Allah lain kesempatan beliau bersedia hadir bertemu dengan kita. Itu yang saya ingin sampaikan malam ini. Mudah-mudahan persiapan Ramadannya kalau saya lihat udah nih, tinggal dari Lebak nih Pak Budi kalau sudah hadir gitu ya. Nah itu sosialisasi ke 2018 ya, kan kita pernah ke Bayah gitu. Kalau memang bisa disampaikan lagi atau kita hadirkan lagi gitu, online, kalau contoh sulit ya kita via online, minimal kita menjalin lagi komunikasi dengan pihak-pihak yang dulu pernah kita datengin pada tahun 2018 atau 2019. Itu dari saya terkait dengan Ramadan. Nah, terkait dengan kebijakan kelembagaan untuk KNRP, silakan memakai logo KNRP ya, yang baru, yaitu yang tanpa ada nama-nama wilayah atau daerahnya gitu. Jadi sama. Nah, cuman kalau sekretariat untuk koordinator daerah misalnya gitu, nah boleh silakan ditulis nomor kontak masing-masing koordinator agar jelas juga apa namanya identitas kelembagaan kita gitu ya. Kalau alamat kantornya tetap, saran saya sebaiknya tetap di ya, tapi ada nomor koordinator daerah gitu ya. Kalau misalnya ada surat gitu ya, maka tetap namanya kantor wilayah Banten, tapi ada nomor kontak koordinator di daerah. Itu kayaknya lebih aman juga, jadi daerah nggak perlu nyetak amplop gitu ya, karena di wilayah tuh amplop kita udah siapin banyak tuh amplop wilayah. Kayaknya sih ada nomor kontaknya Pik ya, nomor kontak daerah ada nggak tuh ya di amplopnya tuh ya? Itu bisa disebar tuh sebenarnya, sayang bisa dimanfaatkan, amplop itu banyak. Tapi masih yang adanya yang lama ya, dia nggak ada, lumayan deh kita nggak pakai lagi ya, lumayan lah buat sekedar bungkus proposal gitu ya, dibawa ke masjid mana, ke tokoh siapa gitu ya. Sayang masalahnya kita ada cetak waktu itu, emang kita manfaatkan, mau kita rencanakan 2020 ya, pada Allah. Ya kalau memang terpaksa kita pakai nggak apa-apa dipakai itu, sayang masalahnya. Itu dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sempat
membahas tentang teknis itu. Kalau memang memungkinkan, masjid itu kan ada kriteria-kriterianya ya. Apakah kita bisa melakukan online dengan masjid tersebut ya? Pertama, apakah betul akan dihadirkan masyarakat atau jamaah di masjid tersebut? Kemudian apakah wilayah tersebut memiliki akses internet ya, atau daerah yang friendly dengan sinyal gitu. Jangan sampai daerahnya tidak support sinyal ya, nanti jadi bermasalah ya. Kemudian yang ketiga, bahwa masjid tersebut memang juga memungkinkan untuk kita melakukan online ya, artinya listrik dan lain sebagainya support ya. Nah, kalau itu semua memungkinkan, kita bisa mengundang saya secara online untuk kuliah tarawih ya, ba'da tarawih atau kajian-kajian lain di masjid tersebut. Syekhnya dari Gaza ya, ataupun dari Malaysia ya, atau dari Lebanon dan dari Yordan, sementara mutarjimnya berada di masjid tersebut ya. Kenapa mutarjimnya berada di masjid tersebut? Untuk membangun emosi ya, secara live ya, langsung ya. Karena kalau mutarjimnya juga online ya, nampaknya semangat masyarakatnya nanti kurang mengena nih gitu ya. Agitatornya juga jadi jalan sendirian. Tapi kalau mutarjimnya nanti ada di lokasi bersama agitatornya, insya Allah bisa running. Jadi Pak Imam kira-kira seperti itu. Insya Allah bisa dihadirkan secara online. Bahkan bisa saja dalam podcast kita ya, ketika kita directly bisa mengontak ya, kalau memungkinkan jaringan di sana, teman-teman atau beberapa orang mitra kita dari Gaza untuk ikutan podcast ke kita gitu ya, ikut nimbrung ngobrol bareng dengan podcast kita. Insya Allah itu memungkinkan ya, hanya saja harus terjadwal karena nggak bisa juga mendadak ya biasanya syekh itu, karena mereka juga punya banyak jadwal, apalagi di Indonesia juga ada keterbatasan syekh yang akan hadir di Indonesia. Kira-kira begitu, Rafiq. Ibu, mungkin dari asatid yang lain dari daerah-daerah, monggo silakan, misalkan dari yang ditanyakan atau mau dikonsultasikan atau diberikan, silakan. Pak Haji Cuk, mangga Pak Haji Cuk. Iya nih kan teman-teman udah pada rapat ya. Cerita dong udah sampai mana nih perkembangan rapat-rapat wilayahnya. Mangga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin sudah rapat pemula ya. Mana ini, Jok? Rapat pemula hadir 12 orang, alhamdulillah. Mendapatkan satu kesimpulan, yaitu ada 11 titik, dan tadi terakhir yaitu minta canceling sebanyak 138 ya, Haji ya. Itu tanggung banget, 138, 140, 150 gitu loh, 138. Kan masih bisa menyusul, belum tanggal 27. Baiklah. Aduh. Lanjut. Dan itu juga kemarin Harfa belum nyambung, itu belum ada utusan. Kemungkinan besok mau merapat lagi dengan Harfa. Mungkin ada perubahan data kayaknya. Iya. Begitulah ceritanya. Kita kakek-kakek suruh berjuang. Ya. Gitu aja. Mungkin ada yang nambahin Pak Haji. Dari Pak Haji cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz Ucu. Atau Ustaz Sukari, mangga silakan. Lanjut. Prinsipnya ketika orang tua dan anak muda bersatu, nah itu berarti tanda-tanda keberkahan mulai kelihatan nih, Ustaz. Amin. Lagian umurnya berapa sih merasa diri tua? Jadi 11 titik itu apa tuh? Sekolah, masjid, komunitas, atau apa? Dan bentuk kegiatan yang didesain apa di 11 titik itu?
ada sekolah, ada kampus, ada masjid, ada pesantren. Gitu. Berarti kebutuhannya terhadap pendongeng kah, syekh kah atau bagaimana? Kalau untuk kebutuhan pendongeng itu yang sudah kelihatan itu satu, yaitu sekolah alam ya. Tapi kebutuhan yang lainnya belum pada mengisi list ya. Dan kita ada kajian duha, rencananya juga mau kerjasama di minjem pendopo katanya. Itu juga baru dibicarakan. Makanya kemarin kita minta contoh surat apa kop Iya, surat. suratnya sudah suratnya sudah ada sebenarnya, nanti Taufik tinggal dikirim kali ya. Suratnya sudah ada, memang kita kosongkan kepadanya. Ya, Iya. maksudnya silahkan dialamatkan, ditujukan kepada siapa. Jadi Ustadz Yazid ini belum fix ya, maksudnya narasumber yang dibutuhkan seperti apa gitu. Belum, saya Apakah masih Syekh atau menunggu teman-teman. Soalnya PJ-nya kan teman-teman yang dari kampus ini belum ngomong, yang ini belum gitu. Jadi masih secara ini aja, secara global. Itu di situ kan saya tadi juga kirim sementara ya, coret-coret ke ke siapa namanya, center pokoknya. Nah itu Ayo. saya kirim aja ke beliau itu. Gitu. Oh ya, ada kabar gembira tadi, ada yang mau infak tuh. Oh, Masya Allah, kabar Ada gembira yang mau banget itu. infak. Saya suruh langsung Ya. aja. Gitu. Di saya Ya, juga ya. ada baru 100.000 mah. Soalnya anak-anak libur lagi nih. Jadi Kemudian kotak infak itu untuk di share di 11 titik itu atau memang hanya untuk satu titik aja yang 138 itu? nah mungkin Pak Ustadz Sukari bisa menambahkan itu penjelasannya atau Pak gitu. Jadi kalau intinya ya jadi 4 titik tadi. Ada pesantren, ada masjid, ada apa namanya, bahkan mungkin sama kakak tua itu. Kakak tua juga memberikan apanya, Kakak meminta. tua baik hati banget. Kan nggak Iya. ada di KKP, baik hati banget. Ya kemarin juga biaya rapat dibiayain sama itu kakak muda. Oh, kakak muda. Atau kakak muda. Iya kayak gitu. Iya, iya. Ya. Ya. Mungkin 11 titik itu bisa diinfokan ya ke Arofik ya, biar bisa dibikin schedule-nya sebanten gitu. Oh iya, kalau itu sudah tadi pagi sudah saya kirim ke Karopik ya namanya. Udah saya kirim itu. Iya, Iya. Arofik. Udah saya kirim. Cuma belum diisi tanggal-tanggalnya belum gitu. PJ-PJ-nya mah ada tapi juga belum konfirmasi karena kan kita mengajar tanggal 27 ya tadi ya. Ya untuk sementara lah laporan saya bilang gitu. Dalam hati saya gitu. Ya. Ya, kalau Ustadz Yazid, Ustadz Ucu, dan Ustadz Sukari, kalau misalnya wilayah lain juga semasif Banten ya kan, Banten ini Banten, Jabar, kemudian Jatim itu termasuk yang aktif berkegiatan. Kalau Sumut aktif berkegiatannya memang hanya di bulan Ramadan saja, tetapi Sumut itu Aceh ya, memang di bulan Ramadan saja. Tapi Aceh itu namanya juga ini ya, apa, Serambi, ya, kota negeri Serambi Mekah ya. Jadi mendapatkan support dari Pemdanya langsung gitu. Ya, sehingga meskipun mereka tidak begitu masuk pada bulan-bulan bisa dibantu Arafik ini. Oke, sebentar. Ya, meskipun nggak terlalu aktif pada bulan-bulan selain bulan Ramadan, tapi pada bulan Ramadan ini hampir merata di seluruh titik ya. Artinya bisa jadi nanti jadwal kita ya kalau secara nasional ini padat sekali gitu. Jadi saya berharap kita titiknya bisa jelas, jamnya, kemudian tanggalnya, sehingga nanti secara nasional juga bisa kita ini pastikan. Oh, itu jamnya sama titiknya. Jamnya bukan dari wilayah ya. Oh gitu, kan gini, tergantung
tergantung titiknya juga kan, kita nggak bisa maksain kan kesiapan titik-titiknya, kesiapan sekolahnya gitu kan, mereka udah punya jadwal sendiri kan biasanya. Oh, ya justru itu Kita persilahkan kepada ya biasanya kita persilahkan memilih nih. Iya, iya. Memilih, kita kasih apa namanya ya, kita kasih schedule ke mereka mau ngisi di tanggal berapa, hari apa, jam berapa gitu. Biasanya kita begitu. Oh, kalau gitu mungkin kita menunggu konfirmasi dari teman-teman ya. Tapi kadang-kadang Maksudnya teman-teman wilayah nih. iya, Ini teman-teman wilayah apa? teman-teman daerah. Oh, Teman-teman baik ya, ya. tim kan belum memberikan masukan tanggalnya gitu. Tapi biasanya Artinya kalau antum sudah membuat tanggalnya, berarti yang lain menyesuaikan ke tanggal antum gitu. Berarti tanggal yang kosong, waktu yang kosong dari antum itu yang kita pakai gitu. Bisa begitu? ya mungkin bisa alternatif lainnya. Jadi tanggal dari sono gitu. Kita tinggal menyesuaikan gitu. Barangkali juga bisa begitu. Baiklah kalau maunya begitu. Oke. Tapi Nanti saya minta 11 titik itu ya. Nanti ya. Biar bisa kita atur dari sini. Ya. Ya. Bisa Terima kasih, jazakallah khair. Ada tambahan? Sukarya Dari Mangga, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khusus terkait dengan kenceleng, itu sebenarnya baru teman-teman kelas utama aja tuh, plus beberapa ini. Jadi kita ingin kenceleng ini dimaksimalkan untuk infak subuh selama 1 bulan. Ya, selama 1 bulan ini infak subuh teman-teman kelas utama akan kita dorong untuk bisa berkontribusi di situ. Nah, nanti tapi ada juga permintaan relasi dari teman-teman kelas utama ini yang punya teman, punya rekan sejawat dan sebagainya yang minta tambahan kenceleng juga. Oh, iya iya. Jadi kemungkinan itu bertambah tuh. Mangga. Dari pengajuan yang disampaikan oleh Coach Yajid tadi. Bisa aja. Ustaz Sukari kemarin hari apa tuh, hari Ahad malam ya, ketika kita mengadakan pertemuan tuh by Zoom ya, Ustaz Khalid kan beliau link YouTube ya, ya kemudian di YouTube itu kan tentang seorang mu'alaf yang beliau saudara dari istri Tommy Blair ya, yang beliau menjadi mu'alaf karena beliau datang ke Gaza, melihat kehidupan di Gaza ya, bagaimana orang-orang di Gaza itu menyambut tamu, beribadah dan lain sebagainya, sehingga memberikan asar yang luar biasa, dan kemudian beliau mu'alaf. Nah, itu kan videonya cukup mengharukan dan menggugah kelas-kelas KL ya untuk remind lagi ya tentang Palestina gitu. Artinya ini momen yang bagus juga kalau kita berbicara atau buka komunikasi lagi dengan teman-teman KL sebanten ya, karena mereka kan baru beberapa hari yang lalu menonton video YouTube ya tentang itu gitu. Jadi insya Allah peluang kita lebih terbuka nih sekarang. Dan nonton belum video itu? Video di share Ustadz Khalid? Iya. Yang anak terima mah itu mantan wartawan dari Inggris itu. Iya, itu kan itu kan saudara perempuan dari ininya Tony Blair. Ya, sudah lihat. Ya artinya ya alhamdulillah, artinya kan peluang-peluang itu ya, ketika ada konten-konten atau kalau sudah disebutkan dalam mimbar-mimbar khusus, itu jadi peluang bagi kita ya untuk bisa masuk dan berbicara, membuka pembicaraan dengan teman-teman KL lainnya di wilayah Banten, sebanten kan kemarin. Baik Ustadz, ada lagi? Ustadz Ucu, mangga.
Presiden Azari. Mangga Tat. Open mic dong, Ustadz Ucu. Masih di mute antum. Masih di mute, belum kedengeran. Oke, dah, silakan. Ya, ya Ibu, terima kasih banyak. Tadi sebenarnya sudah terwakili oleh Ustadz Yazid informasi perkembangannya ya. Kami juga sedang mengejar jadwal percepatan sebelum tanggal 27, diantaranya besok kita juga Mitra Harpa juga ingin ketemu katanya kan yang wilayah Pandeglang sih. Kami memang fokusnya di Pandeglang ya. Jadi wilayah Pandeglang ini belum 100% ya, mungkin masih mengambil database yang tahun lalu ya, zamannya Ustadz Jainuri dan Ustadz Budi ya 70%-an ya. Jadi insya Allah sebenarnya terkait tempat titik itu sudah tidak ada masalah. Paling nanti kita minta penguatan ke Ibu Bupati ya untuk support beliau supaya lancar. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaannya adalah harapannya bagaimana ini kira-kira kalau Syekh bisa ataupun tidaknya datang ke Indonesia ini, ya paling belum punya bayangan jelas ya. Ya, kebijakannya. Saja mungkin Ibu yang menjadi pertanyaan saya, kalau Syekh tidak ada ya paling hanya bisa menampilkan layar begitu aja Bu ya. Tapi kan apa namanya, saya belum diskusi lebih banyak nih Ustadz Ucu ya. Jadi ada seperti saya sampaikan di awal, ada beberapa teman yang harusnya balik ke Malaysia belum bisa balik nih. Jadi masih stay di dekat kita sebenarnya domisilinya gitu. Beberapa hari yang lalu ya, belum sampai seminggu yang lalu ketemuan dengan saya gitu. Apakah beliau bisa bersafari bersama kita ya? Ini kan berurusan juga dengan visa, jangan sampai beliau berbicara tetapi visanya tidak punya hak itu gitu, nanti kan bermasalah ya. Saya sedang cek itu. Artinya memang kalau kita mengandalkan beberapa orang yang sedang terkendala untuk balik ke negaranya, memang ada di sini, tapi saya lagi-lagi masih harus mengecek itu. Oke. Kalau beliau dibawa untuk mungkin sekali barangkali ya, beliau dibawa untuk ketemu Ibu Bupati gitu ya, atau ketemu para agnia dan lain sebagainya, mungkin bisa kita manfaatkan. Saya masih mencoba. Berarti memang untuk cadangan adalah Syekh Bu ya, kalau memang Iya, tapi lagi-lagi kalau di kita kan dokumen itu penting ya, jangan sampai kita bawa-bawa Syekh, tapi visanya bukan visa untuk berkeliling, nanti jadi masalah gitu. Oh ya udah, baik. Gitu berarti aja sih. Kami menunggu dari wilayah saja kalau gitu ya. Yang jelas kami hanya berkewajiban untuk memaksimalkan titik-titik ya Bu ya, untuk bagaimana Ramadan tetap bisa mensosialisasikan NRP insya Allah. Iya. Sampai sejauh ini kita masih mencoba, artinya masih maksimalkan online ya Tat ya. Iya. Tadi offline itu kendalanya masih banyak, dan kita juga khawatir kalau kita menembus batas-batas itu, saya khawatir nanti jadi masalah ke depannya gitu. Jadi kalau untuk Syekh itu offline Ramadan, kalaupun toh ada yang hadir, maka bukan di Pulau Jawa. Nah itu dia. Kalaupun toh ada yang hadir, bukan di Pulau Jawa. Itu sudah dipastikan itu. Nah, kemudian apakah kita bisa pakai Syekh yang ada di Indonesia, yang sudah ada di Indonesia gitu? Nah, itu tadi kendalanya adalah terkait dengan visa. Nah, makanya memang untuk Pulau Jawa ini merah masalahnya. 97% memang online Syekhnya. Makanya ya sekarang bagaimana kita caranya ya, teman-teman di daerah yang punya kearifan lokal, trik dan cara sendiri bagaimana bisa menarik kalangan masyarakat umum untuk mendukung kemanusiaan Palestina.
kalau memang Syekh Ucu udah cukup terampil, itu udah cukup buat saya mah gitu ya. Nggak perlu Syekh dari Palestina. Syekh Ucu itu udah komplit itu dia. Tinggal logatnya ini diubah gitu. Ngomong nih, tahu antara tinggal kita dadanin ya. artinya kita coba berkreasi gitu ya, jangan terpaku pada Syekh, karena hampir dipastikan saya sudah bicara dan memastikan kalau untuk boleh hadir maka untuk bukan Pulau Jawa. Nah, iya. Ya. Saya pertegas lagi ya, maksudnya kalaupun hadir, kita hadirkan dari luar ya, itu tidak akan mampir ke Pulau Jawa gitu. Pulau Jawa itu masih forbidden, itu. Pulau Jawa Berarti masih forbidden. Berarti memang kita fokus online ya Bu ya, Pak ya? Ya, online. Fokus online, atau kalaupun kita bisa memanfaatkan Syekh yang sedang bersama kita di wilayah Banten nih, tapi kita mesti mengecek dulu visanya, karena kemarin saya ngobrol sama beliau, saya juga lagi ngurus visa nih gitu kan, saya berkeliling-keliling nih gitu aja sih. Ada lagi, dan masuk ke saya beberapa tawaran gitu ya dari beberapa ikhwah, itu menawarkan Syekh. Saya langsung ada beberapa orang gitu ya, karena ada beberapa Syekh yang ada di Indonesia yang dia ngajar di beberapa tempat. Nih ada Syekh nih, silakan dipakai gitu ya. Ya sudah, alhamdulillah gitu. Nah tapi itu dia, untuk Syekh pokoknya kita patokannya ke pusat, di KNRP pusat. Nah, kalau memang mereka menyebutkan nama, nah nama itu yang kita pakai. Nah di luar nama itu, kalaupun tadi dipakai oleh lembaga lain, ya sudah, kita tutup mata aja gitu. Yang jelas di kita berarti nggak ada gitu. Jadi untuk di KNRP, untuk KNRP di Pulau Jawa itu saya pastikan tidak ada offline Syekh. Nah, memang ada Syekh yang di KNRP, yaitu tadi Kabri Bukusan bilang, tapi mereka sedang ngurus visa. Kalau visa mereka selesai, ya paling hanya beberapa titik dan tidak banyak, dan mungkin nggak nyampe ke Banten gitu ya. Kalau memang mereka ada, mungkin dipakai oleh pusat untuk banyak rekaman. Maka ya mudah-mudahan ada keajaiban. Amin. Sekali lagi ya, kita nih memang kita mengolah otak kita biar punya kreasi sendiri terkait dengan agenda kepalestinaan gitu ya. Kita cari cek cara lain lah gitu ya, di luar Syekh itu. Silakan lanjut. Ya kalau Ibu, mungkin itu saja Ibu pertanyaannya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.